Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Baik yang ada di rumah, mari persiapkan hatimu. Kita mau memuji menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya saat kami menyembah Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Kuasa-Mu nyata dalam setiap pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku angkat hati, kami angkat hati kami kepadamu Tuhan. Ku pandang kami memuji kebesaran-Mu dalam hidup kami. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita angkat bersama-sama pujiannya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan. Jemaat saja yang angkat pujian ini. Ku angkat hatiku Tuhan. Hatiku
kami menyembah Tuhan. Roh-Mu bekerja di tempat ini. Kita angkat sama-sama pujian ini sekali lagi. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku rasakan saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua kita buka suara kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sangat baik dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau sujud di hadapan-Mu Yesus, ku sembah Kau. Jemaat saya persilakan untuk berdiri. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya untuk menyembah-Mu Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menaikkan pujian ini. Yesus, ku sembah Yesus, ya, sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk keinginan dalam hidupku, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya, haleluya.
Tuhan. Terima kasih Yesus. Keinginan hati kami hanya untuk menyembah. Keinginan hati kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini. Mengurapi setiap kami ya Bapa. Jika ada di antara kami yang datang mengalami sakit penyakit, kami pulang dari tempat ini mengalami pemulihan. Jika ada di antara kami yang datang pada pagi hari ini yang berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terpujilah Engkau Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Jika sebentar Tuhan kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Jemaat saya persilahkan untuk duduk kembali. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari sedang jemaat Tuhan kita bersatu hati. Kita mendoakan bangsa dan negara kita. Serukan bangsa dan negara kita agar aman dan COVID-19 berlalu. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat damai sejahtera yang ada di dalam bangsa kami. Tambahkanlah ya Tuhan kedamaian itu bagi bangsa kami, agar di dalam bangsa kami ini penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera yang diturunkan dari surga. Damai sejahtera yang menyerukan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Allah kami yang penuh kuasa itu, yang sanggup memberikan damai sejahtera bagi bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan, berterima kasih untuk berlalunya COVID-19 dari bangsa dan negara kami ini. Pulihkan terus ya Tuhan, pulihkan terus Tuhan dari wabah penyakit ini ya Bapa, agar kami setiap anak-anak Tuhan lebih leluasa untuk memuji memuliakan Tuhan, dan tidak ada batasnya kami datang bertemu memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan buat para pemimpin bangsa ini, Engkau berikan hikmat akal budi kepada mereka, berikan roh-Mu kepada mereka, roh yang taat, roh pemimpin, agar mereka dapat memimpin bangsa kami ini ya Tuhan dengan baik dan jujur dan benar, sehingga nama Tuhan Yesus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat Bapak Presiden kami. Terima kasih para aparatnya ya Tuhan. Mereka dapat melakukan pekerjaan mereka, tugas mereka dengan tanggung jawab. Oleh karena mereka Engkau berikan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, bahkan di Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdiri gereja-gereja di Indonesia ini, agar setiap gereja-gereja-Mu Bapa mengumandangkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menjadi saksi-Mu dimanapun berada ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Jiwa-jiwa dimenangkan untuk memuji memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, berkati para pemimpin gereja kami. Berikan hikmat dan akal budi, khususnya Tuhan gereja Bethel Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan telah mengizinkan berdiri gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia akan menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik di Indonesia, di pelosok, bahkan di luar negeri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi terus Tuhan Yesus pemimpin gereja kami, gereja Bethel. Beri mereka hikmat,
marifat daripada Tuhan, agar mereka boleh mengendalikan segala permasalahan yang ada di gereja kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Pulihkan gereja kami. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami ini, gereja GBI Gading Serpong. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau melihat sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Yang ada di dalam kelemahan tubuh Engkau pulihkan. Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Dan bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pemulihan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat pemulihan roh yang ada di gereja Bethel Indonesia ini Tuhan. Pada sembahyang jemaat Tuhan, penuhkan kami dengan roh-Mu Tuhan. Bangkitkan roh kami ya Tuhan, agar terus menyala-nyala, memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Agar semangat beribadah ada di dalam hidup kami. Oleh karena sebab pandemi 2 tahun yang lalu, Tuhan roh-Mu bekerja bagi kami. Pulihkan sidang jemaat Tuhan, agar roh itu menyala-nyala dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Khususnya bagi Ibu Gembala kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau mengetahui keberadaannya saat ini. Engkau jamin kesehatannya, pulihkan keadaannya. Berkat Tuhan melimpah bagi keluarga ini, sehingga Tuhan dapat menjadi saksi-Mu melalui berkat-berkat Tuhan. Roh Tuhan, urapan Tuhan yang melimpah bagi gembala kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bang. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini keadaan ekonomi lemah. Bapa di surga, Engkau sanggup mengirimkan burung-Mu bagi keluarga yang lemah ekonomi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah dalam keluarga sidang jemaat Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau sanggup memulihkan mereka satu persatu. Berkati setiap usaha dan pekerjaannya, agar setiap usaha dan pekerjaan kami juga Tuhan dapat untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Mari saudaraku, kita angkat persembahan kita untuk Tuhan. Bapa di surga, inilah persembahan kami bawa dengan ucapan syukur. Berkatilah Tuhan persembahan kami ini, agar persembahan ini layak untuk melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan, berkati berlipat kali ganda, agar kami di hari yang akan datang boleh memberi lagi lebih baik dengan ucapan syukur kami. Inilah Tuhan persembahan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu juga yang ada di rumah bisa mentransfer ke nomor rekening gereja. Berikan persembahanmu dengan sukacita. Haleluya. Telah tiba saatnya Tuhan memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menua jiwa-jiwa bagimu Yesus. Mari bermazmur bagi Tuhan, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Allah kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorak, sorak-sorak. Mari jemaat
nama Tuhan. Saya undang kembali berdiri. Kita bermazmur bagi Tuhan. Tuhan memulihkan umatnya, tiuplah sangkakala, pujilah Dia. Mari kita bersama bekerja giat di ladangnya, menuai jiwa-jiwa. Bagimu Yesus bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai. Sorak-sorai, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Dia, bermazmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umatnya dari belenggu dosa, dengan diiringi sorak-sorai. Sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Haleluya. Kita akan tetap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita percaya Allah hadir di tempat ini. Kita mau tinggikan namanya dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Katakan sekali lagi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari kita angkat pujian sekali lagi. Dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Amin. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan. Sekali lagi, biar sangkakala berbunyi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, haleluya. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Kita akan penyerahan anak hari ini saya serahkan kepada hambanya.
Baik, saya panggil Ibu Susan yang akan membawa anaknya Faris Fajar Aditya. Ya, saya minta nanti Ibu Cingyok bisa menggendong anak ini. Ya, ya, biar digendong sama Ibu Cingyok. Tuhan, saudara, kita menyadari bahwa anak adalah anugerah Tuhan bagi keluarga, ya. Bagi Susan, Faris adalah anugerah Tuhan bagimu, bagi keluarga yang kau bangun. Tidak ada seorang pun yang lahir atas kehendaknya sendiri. Ya, nggak ada seorang pun yang lahir karena kemauannya sendiri. Ya udah, kalau gitu biar digendong sama Susan aja. Oke. Nggak bisa, nggak mau ya, oke. Udah, nggak apa-apa Cingyok kalau gitu, terima kasih. Siapa? Neneknya. Ira mau, ya dengan Ira. Oke. Oh mau, oke. Ya, jadi bisa fokus ya. Ya, semua orang dilahirkan pasti dari rahim seorang perempuan, dari hasil pembuahan dari seorang laki-laki. Jadi bagaimanapun prosesnya, apapun prosesnya, anak itu adalah pemberian Tuhan. Oleh sebab itu, orang tualah yang secara natural harus menjadi pendidik pertama bagi anak-anak, bagi putra-putri kita. Bukan sekolah, bukan juga gereja, tapi orang tualah yang menjadi pendidik utama bagi seorang anak. Orang tua diberikan tanggung jawab, kewajiban ya dari Tuhan untuk mendidik dan memelihara, merawat, bahkan menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah bagi anak-anak kita. Sebab itu orang tua harus memiliki komitmen ya, untuk memberikan keteladanan dan membangun, membesarkan anak sampai dia mencapai kesadaran untuk menerima Yesus secara pribadi. Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, kalau saat ini diwakili saja oleh Susan, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, jadi ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam kita mendidik anak kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mungkin bisa diperhatikan oleh bukan saja Susan tapi juga Ira sebagai neneknya. Yang pertama tentunya menyerahkan anak pada usia sangat dini. Sejak kecil kita serahkan dalam permulaan kehidupan mereka, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, seperti Yesus sendiri juga dibawa ke dalam bait Tuhan dari sejak kecil. Dalam Lukas 2 ayat 22 dikatakan, dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi Yesus sendiri memberikan teladan. Yusuf Maria membawanya ketika dia masih sangat usia kecil sekali. Menyerahkan anak kepada Tuhan itu artinya kita menyerahkan anak kita di bawah tuntunan Tuhan, di bawah pemeliharaan Tuhan, dan kita meminta supaya Tuhan yang memimpin
kehidupan anak-anak kita ini di seluruh kehidupannya. Lalu yang kedua, ajarkan anak-anak takut akan Tuhan. Ajarkan anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan, untuk mencintai kebenaran, dan untuk membenci dosa. Sebab itu orang tua wajib untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak. Ya, Susan saya tahu senang baca Alkitab, tapi kalau baca Alkitab bacalah dengan suara keras supaya anakmu juga mendengar akan firman Tuhan. Kenalkan mereka akan Tuhan, bimbing mereka kepada firman Tuhan sampai mereka mencintai Tuhan dan menyerahkan hidupnya secara pribadi di dalam baptisan air kelak ketika dia sudah dewasa. Lalu yang selanjutnya, lindungi dari pengaruh-pengaruh jahat. Jangan dibiarkan, anak-anak jangan dibiarkan, anak-anak harus kita perhatikan dengan siapa dia bergaul, apa yang dia lakukan, harus kita perhatikan. Ya, itu adalah perlindungan kita terhadap anak-anak kita, sebab kita tahu dunia kita penuh dengan kejahatan. Dunia kita penuh dengan kuasa si jahat. Jadi sebab itu kita perlu lindungi, perhatikan dengan siapa dia bergaul, apa yang dia lakukan, ya, perhatikan. Jangan sampai dunia menarik dia jauh dari Tuhan. Lalu anak-anak perlu dibawa ke dalam satu naungan gereja lokal. Sebab itu kalau engkau ke gereja, bawalah anakmu. Biar anak-anak walaupun kecil gini jangan anggap remeh. Biarkan dia terbiasa di dalam rumah Tuhan. Gak apa-apa, kita tidak terganggu dengan tangisan anak-anak, gak masalah, ya. Tetapi biar anak-anak terbiasa dia ada di dalam rumah Tuhan. Kelak besarnya dia akan cari Tuhan. Ya, jadi mari kita biasakan ini. Dan sebagai orang tua, di dalam tangan orang tualah Tuhan mempercayakan anak-anak kita. Sebab itu mari kita menjadi orang tua yang bertanggung jawab bagi anak-anak kita. Menjadi orang tua yang mendidik anak kita untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mari kita akan serahkan Faris Fajar Aditya ke dalam tangan Tuhan. Mari sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita arahkan tangan kita kepada Faris dan kepada Susan. Hamba-hamba Tuhan bisa ikut mendoakan, bisa majuan sedikit. Ya, Susan majuan sedikit dengan oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, saat ini kami membawa keluarga Susan kepadamu. Susan yang membawa anaknya, Faris Fajar Aditya. Dia menyadari bahwa keberadaan Faris adalah anugerah Tuhan. Dan Susan juga menyadari bahwa dia tidak mampu. Dia membutuhkan Tuhan yang menuntun. Engkau yang sudah memberikan Faris, engkau juga yang akan menyertai kehidupan Faris selanjutnya. Sebab itu kami menyerahkan Faris ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, saat ini sebagai hamba Tuhan, aku menyerahkan engkau Faris Fajar Aditya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan turun ke atasmu. Kemurahan Tuhan turun ke atasmu. Tuhan memberkati engkau, memberkati pertumbuhanmu, baik tubuh, jiwa, dan rohmu, bertumbuh secara seimbang. Dan engkau akan bertumbuh menjadi anak yang menyukai akan firman Tuhan. Kau bertumbuh menjadi anak yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati kepintaranmu, kecerdasanmu. Tuhan memberkati seluruh apa yang kau sudah diberikan oleh Tuhan, dan engkau akan mengembangkannya menjadi satu pribadi. Engkau akan menjadi satu pribadi yang luar biasa, yang bertumbuh dengan baik ke arah yang Tuhan kehendaki. Sebab itu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, berkat Tuhan turun ke atasmu. Tuhan memberikan engkau kesehatan. Tuhan memberikan engkau menjadi pribadi yang luar biasa, takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Sebab itu hamba juga saat ini memberkati Susan di dalam nama Yesus sebagai orang tua. Kiranya anugerah Tuhan turun ke atasmu.
Tuhan berikan kepadamu kerohanian yang bertumbuh. Kau menjadi dewasa di dalam kerohanianmu. Kau diberikan hikmat dalam mendidik anak-anakmu kelak. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Yesus, jadilah teladan bagi setiap anak-anakmu. Di dalam nama Yesus, melalui engkau, seluruh keluargamu menjadi keluarga ilahi yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Selamat ya. Amin. Ini mungkin nanti saya serahkan ini, tapi mungkin nanti dikembalikan kepada Misha sebab ada urutan yang terbalik, biar nanti dikoreksi sedikit ya. Oke, Tuhan berkati. Baik saudara, kita akan segera menerimakan firman Tuhan. Siapkan hati saudara, buka hati saudara. Saya percaya Tuhan akan berkarya melalui firman Tuhan hari ini. Tuhan akan menyediakan berkat luar biasa bagi kehidupan kita. Amin, saudara, siap? Amin. Menerima firman? Mari bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku
dan bebaskanku. Dia ubah hidup kami. Baharui hatiku, hatiku. Sesuatu terjadi saat datang dia sujud di altarnya, sujud di altarnya, membawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi saat datang, Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Inilah keyakinan dan pengakuan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada tempat Tuhan yang dapat memberikan kami jalan keluar yang benar kecuali di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam Tuhan ada kekuatan, ada pemulihan, ada penghiburan. Itu sebabnya Tuhan, kami yakini bahwa persekutuan kami dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan pasti memberkati orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kami buka hati, bersedia dituntun lagi, bersedia diajar lagi, agar kami boleh berjalan bukan seperti apa yang kami mau, bukan seperti apa yang kami kehendaki, tapi seperti apa yang Tuhan mau. Makasih Bapa, jangan lewatkan seorang pun Tuhan yang hadir, baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing, yang kembali melakukan aktivitas hari ini tanpa berkat Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan, selamat pagi, shalom. Boleh buka masker. Saya ucapkan juga shalom kepada saudara-saudara yang beribadah di rumah, sendiri, berdua, atau bersama-sama dengan keluarga. Saya percaya Tuhan juga sanggup untuk memberkati saudara-saudara. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini kita akan dengar satu tema firman Tuhan yang Tuhan taruh juga di tempat ini, yang diberi tema hidup dalam anugerah Tuhan. Kalau saya bisa tambahkan, orang percaya itu hidup dalam anugerah Tuhan. Saudara yang gak ngerti ini, itu bisa kelihatan dari hidup saudara. Bapak Ibu saudara dengar nih ya, kayak apa hidup kita, itu sangat tergantung apakah saudara ini mengerti enggak bahwa kita ini orang-orang percaya hidup dalam anugerah Tuhan. Cara kita memberi, cara kita melayani, cara kita berperilaku ya saudara-saudara, di rumah. Siapa yang tahu saudara-saudara perilaku kita di rumah kayak apa? Kan kita juga nggak saling cek kan. Cara kita berdagang,
cara kita memperlakukan orang-orang yang mungkin tidak layak menerima pengampunan. Kan ada orang-orang tertentu yang jengkel ya saudara-saudara, udah 2 kali mungkin ngutang gak bayar, bisa aja kan, dia datang lagi, ngutang lagi. Ada beberapa orang yang mungkin menyakiti hati kita, ya saudara-saudara. Cara kita berperilaku terhadap orang-orang tersebut, itu kelihatan apakah kita ini ya saudara-saudara hidup dalam anugerah atau enggak. Cara saudara memberi persembahan juga. Saudara mau memberi dengan hati bersyukur, saudara mau memberi dengan berlimpah, atau sebaliknya, saudara hitung-hitungan. Itu juga sangat tergantung dari saudara ngerti nggak bahwa kita ini hidup dalam anugerah Tuhan. Nah mungkin inilah terbelakang yang bisa kita ya mulai sebelum kita ya dengar apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat tema pada siang hari ini. Orang percaya hidup dalam anugerah Tuhan. Next. Kata anugerah, saudara-saudara, kalau saudara lihat di kamus. Next. Oke. Pegang komputer mesti hati-hati loh ya. Jangan dipaksa. Ada komputer tuh yang sensitif loh. Mau dipaksa dia marah. Ngambek dia nggak mau keluar. Oke ya. Kata anugerah kalau di kamus besar bahasa Indonesia itu pemberian dari orang yang besar, berkuasa kepada orang yang lebih rendah. Tapi tentu bukan dari ini saya mengambil. Kita belajar dari Alkitab ya. Kata anugerah itu berasal dari kata charis. Jadi terjemahan dari kata charis yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia jadi kasih karunia. Jadi anugerah itu sebenarnya kasih karunia. Di dalam perjanjian baru maknanya itu lebih kepada kemurahan hati Allah. Lihat ya. Yang diberikan kepada orang yang sebenarnya layak untuk dihukum. Itu anugerah. Jadi seorang yang layak dihukum tapi bukan cuma batal dihukum, tapi mendapatkan sesuatu yang lebih. Itu yang namanya anugerah. Kalau dia layak, bukan anugerah, saudara-saudara. Misalnya, seorang bekerja keras, lalu mendapatkan upah, itu bukan anugerah. Dia layak memang, karena jerih lelahnya, sepadan. Jadi kasih karunia Allah yang dimaksud tentu, saudara-saudara, adalah bicara tentang keselamatan. Dan keselamatan yang sempurna. Ini yang saudara perlu pahami. Ada 2 yang hari ini saudara perlu pahami bahwa orang percaya sebenarnya hidup di dalam anugerah, di dalam kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah yang diberikan kepada saudara itu 2. Saudara nggak ngerti ini, itu akan terpancar dari gaya hidup saudara. Ya, gaya hidup biasa, gaya hidup yang parah di bawah rata-rata, atau gaya hidup yang excellent. Itu karena saudara mengerti hal ini. Nah apa itu saudara-saudara? Next. Saya akan baca 2 ayat ya saudara-saudara di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan kita dengan sempurna. Jadi waktu Tuhan kasih keselamatan kepada kita, karena kita percayai keselamatan adalah anugerah. Lihat ya, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan kita dengan sempurna. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara dengar firman Tuhan hari ini, saudara jadi tidak ragu-ragu ya. Banyak pertanyaan soal rapture, pengangkatan.
Ada orang-orang ragu-ragu ya. Standarnya rapture itu apa ya? Kalau saudara standarnya rapture Kristus, banyak orang tidak diangkat. Saudara-saudara. Kalau standarnya seperti Yesus, banyak orang tidak akan diangkat. Orang akan tertinggal semua. Dan ini membuat orang ragu-ragu menjadi takut. Kalau bisa sih jangan cepat-cepat Tuhan Yesus datang. Karena apa? Karena standarnya Kristus. Saudara dengar ya, saudara-saudara. Ini kelihatannya benar, tapi kalau tidak hati-hati, orang tidak hidup di dalam sukacita. Orang hidup di dalam ketakutan. Karena keselamatan, saudara-saudara, standarnya itu anugerah. Soal menjadi seperti Kristus, itu adalah soal bagaimana saudara-saudara ketika kita diselamatkan. Jadi, menjadi seperti Kristus bukan supaya selamat. Ingat ini, saudara-saudara. Kalau saudara tidak memahami ini, banyak orang hidup di dalam ketakutan, takut nggak diangkat, takut tidak selamat. Ya, kalau saudara teologianya seperti ini, nanti saudara tidak hidup di dalam damai sejahtera. Ada hamba Tuhan yang sangat terkenal, saudara-saudara. Ya, menekankan lu kalau nggak seperti Yesus, jangan ngomong Tuhan deh. Lu belum tentu selamat. Kalau nggak seperti Yesus. Orang saudara-saudara takut jadinya. Padahal berita keselamatan itu seharusnya berita yang menyukakan. Berita yang membuat kita berbahagia. Karena apa saudara-saudara? Karena keselamatan adalah anugerah. Bukan hasil karya seseorang. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan gini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah ini dua ini saudara-saudara, seharusnya membuka paradigma saudara, membenahi kepercayaan. Ya saudara-saudara, iman kita, di dalam kita itu jadi orang Kristen gitu loh. Nah ini yang akan membuat kita ini berperilaku seperti yang Tuhan mau sebenarnya. Next. Yang pertama saudara-saudara, anugerah keselamatan. Jadi kalau orang percaya itu hidup di dalam anugerah, kasih karunia, apa sih anugerah yang pernah diberikan oleh Tuhan? Keselamatan. Jadi dengar ya saudara-saudara, 100% keselamatan karena anugerah. Ini harus ditanam baik-baik di dalam hidup saudara, ya sampai akhir hayat hidup saudara. Jadi keselamatan itu 100% karena anugerah. Nggak ada yang ngomong amin di sana. 100% anugerah. Saudara saya kasih tahu. Kalau ada sesuatu yang lahir dari kita, Yesus tuh enggak perlu mati di kayu salib. Saya kasih tahu. Ingat itu. Enggak perlu Tuhan kirim Yesus. 100% anugerah. Itu teologianya orang-orang Pentakosta itu. Saya kasih tahu. Karena apa? Keselamatan anugerah. Ya minimal hari inilah saudara dengar nih. Ini berhubung dengan tema khotbah mau nggak mau. Ya kayak mirip-mirip kuliah lah hari ini. Ya, karena temanya. Karena apa? Karena terlalu besar hutang dosa, terlalu besar. Tidak akan mungkin dibayar dan diselesaikan oleh manusia. Bapak Ibu, saudara-saudara tidak akan bisa selamat karena saudara sendiri. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Kenapa? Yang pertama, terlalu besar hutangnya.
Next. Sehingga, saudara-saudara, ini bahasanya baru mungkin buat saudara ya. Kemewahan super. Ada yang mewah super ya, ada. Mewah yang sedang-sedang ada, ya saudara-saudara. Mewah sedang-sedang ya, Kijang Innova lah, sedang lah gitu. Tapi ada yang mewah banget. Kalau ndak salah ya, saudara nginap di Burj Khalifa. Satu malam itu sekarang mungkin lebih. Ya. Satu malam itu 1 miliar. Coba bayangin. Bodoh amat ya. Buat tidur doang ya saudara-saudara. Kalau saya dibayarin, saya nggak tidur saudara-saudara. Kalau saya dibayarin loh, nggak bisa nawar. Waduh, duitnya buat saya deh. Nggak bisa. Gitu. Saya tidak akan tidur 24 jam. Sayang banget. Saudara. Burj Khalifa tuh di Dubai, saudara-saudara. Itu udah super mewah. Tapi mungkin super mewahnya nggak usah ke sana ya, saudara-saudara. Beberapa orang itu punya mobil bisa belasan itu. Bukan angkot ya. Coba ada beberapa orang yang punya juga mobil angkot tapi. Ini mobil-mobil mewah, rumah di lokasi yang mewah, fasilitas mewah. Itu kemewahan super namanya saudara-saudara. Nah saya mau ngomong ya, kemewahan super itu tidak bisa menukar penderitaan dan kerugian yang ngeri dalam api neraka. Nah, orang berkata, nantilah soal api neraka, sekarang soal kehidupan ini. Ini orang bodoh. Orang-orang yang berpikir bahwa apa yang mereka nikmati ini oke lah, sepadan lah. Walaupun gue nanti masuk neraka gitu. Ini orang bodoh, orang yang tidak mengerti. Lihat ya, kalau saudara pernah dengar satu ayat yang berkata, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu tuh berlakunya dua, satu ekstrim kanan, satu ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu bicara tentang kemuliaan yang akan kita terima. Bahkan Rasul Paulus pun tidak bisa menggambarkannya. Dengan bahasa terbatas dia bilang kemuliaan yang akan kita terima itu melebihi segalanya. Karena apa? Tidak punya bahasa lain. Bapak Ibu saudara-saudara dengar nih, lihat. Apa sih yang dicari orang ya? Coba, pengennya apa? Kalau saya sebagai hamba Tuhan, pengen gereja saya berkembang. Gede gitu loh. Pengen gak? Pengen ngelihat, hamba Tuhan ini ya gerejanya gede loh, muat sampai 6.000 orang, 10.000 orang. Itu kan keinginan, sebuah kepuasan. Kita gak usah munafik bahwa menjadi orang terkenal itu ada nikmatnya. Omong kosong lah saudara-saudara. Anak kita ini 10 tahun, udah juara piano se-DKI. Omong kosong, biasa itu. Nah, nggak usah se-DKI saudara-saudara. Saudara, anak saudara dipanggil di sekolah saudara. Ranking pertama kelas 6. Dari 328 orang. Predikat pertama jatuh dan jatuhnya kepada anak saudara. Semua orang berdiri. Yang diri cuma 2.000 orang. Tepuk tangan. Saudara berkata, biasa itu. Ini saya mau kasih tahu. Jadi munafiklah orang berkata, jadi terkenal tuh tidak ada nikmatnya. Munafik. Saya ditanya, saya pengen di gereja saya berkembang. Terkenal. Itu salah satu kenikmatan. Kenikmatan yang lain kan banyak. Kenikmatan makan, kenikmatan jalan-jalan. Orang bisa bela-belain loh. Bangun lebih pagi, pulang lebih late. Hanya apa? Hanya untuk dapat bonus tambahan, insentif tambahan, gaji tambahan, promosi tambahan. Supaya apa? Supaya ada uang dapat lebih. Dengan uang lebih kita menginginkan sesuatu.
Tapi Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, kemuliaan yang nanti akan dikasih itu melebihi segala-galanya. Nggak punya bahasa lain Rasul Paulus. Itu yang saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara yang dengar nih yang hadir hari ini. Kemuliaan yang melebihi segala-galanya itu ekstrim kanannya itu. Lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Ekstrim kirinya, Pak, hukuman kekal, Pak. Ini ekstrim kiri. Dunia menggambarkan, jangan masuk neraka lu, ditusuk lu dari belakang lu. Kayak sate lu, dibakar lu. Saudara-saudara menderita, saudara lihat penderitaannya jauh lebih dari apa yang saudara bayangkan. Orang menghindari penjara, siapa yang mau dipenjara? Katanya. Artis-artis kalau ada masalah, waduh dia cari lawyer yang paling jago. Supaya apa? Supaya bebas, minimal ringan. Koruptor juga sedemikian. Kenapa koruptor sogok sipir penjara nggak mau kena sendiri kan? Biasanya kalau koruptor keluar dari penjara, dia tidak bayar sipir satu orang. Betul enggak? Dia bayar tuh semuanya. Sebab kalau salah satu orang nggak dapat jatah, wah dia bisa diperkarain nih, bisa dipecat nih. Jadi kalau keluar semua dapat jatah. Kenapa sampai misalnya orang-orang korup ya, masih punya duit bisa keluar. Di penjara tuh enggak enak. Saya pernah ke penjara Nusa Kambangan nih, saudara-saudara. Waktu giliran-giliran dipilih-pilih, saya dapat ditunjuk super maksimum security. Jadi saudara-saudara di situ yang semuanya rata-rata hukuman mati. Kalau Nusa Kambangan semuanya lapas ya, ada kalau nggak salah ada 5 lapas, semuanya berat-berat. Tapi ada super security maksimum ya di situ. Nah saya dibagi ke situ, ajuan ke sana aja. Situ. Ketemu sama orang-orang mereka dan ternyata saudara-saudara rata-rata mereka tuh udah tobat. Hampir rata-rata mereka tuh baik yang di situ. Kenapa? Mereka udah mau siap mati. Waduh, saudara-saudara mereka rindu keluarga. Nanti saudara-saudara dengar ya, di neraka itu hukumannya jauh lebih dahsyat dari apa yang kita bisa bayangkan. Tidak ada interupsi. Dihukum bukan 70 tahun. Dihukumnya bukan 100 tahun. Dihukumnya bukan 1000 tahun. Bermiliar-miliar tahun. Kekal selama-lamanya. Jadi kemewahan super itu tidak dapat menukar penderitaan dan kerugian yang ngeri dalam api neraka. Saudara nggak ngerti ini, saudara sulit untuk bersyukur. Lukas 9 ayat 25 ngomong begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Seluruh dunia itu kemewahan super. Seluruh dunia. Wow, harta seluruh dunia. Jangan sampai udah oke lah, apalagi orang yang joke soal neraka, enakan di neraka. Ketemu artis-artis. Ini orang-orang yang tidak mengerti dan mereka mengatakan bahwa apa yang mereka nikmati, ya impas lah. Ini sebuah kebodohan. Yang kedua, next. Kenapa keselamatan itu adalah kasih karunia? Tidak bisa terbayar. Hutang dosa tidak terbayar. Satu kali Tuhan Yesus kasih sebuah perumpamaan soal pengampunan. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Karena tidak bisa bayar, hutangnya dihapus. Lalu orang yang punya hutang 10.000 talenta punya hutang sama orang lain 100 dinar. Waktu disuruh bayar nih orang yang 100 dinar nggak bisa bayar, minta ampun, nggak dibayar, nggak diampunin. Oh, tuannya marah dan berkata,
Lu utang sama gue 10.000 talenta, gue hapus. Bukan gue ringanin, gue hapus. Masa ada orang utang 100 dinar lu gak ampuni? Marah sekali saudara-saudara. Dan akhirnya dihukum lebih berat. Nah, kalau mau dihitung-hitung, 10.000 talenta nih kira-kira begini ya. 1 talenta kan 6.000 dinar. Ya ini ada kesalahan ketik ya. Ingat ya, 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu upah sehari, upah tukang lah. Jakarta 200.000, ya bisa kurang dikit atau bisa lebih dikit. Kita ambil patokannya 200.000. Jadi kalau 6.000 dinar, ya saudara-saudara, berarti 6.000 kali 10, kan 10.000 talenta. Ya kan? Betul ya? Ngerti ya saudara-saudara? Yang paling tengah paling bawah, 6.000 kali 10.000 kali 200.000. Itu 12 triliun. Jika saudara bisa bayar 1 miliar per bulan, maka perlu 1.000 tahun untuk lunasin. Siapa bisa bayar sebulan 1 miliar? Boro-boro Pak 1 miliar. Oke, saya turunin 100 juta sebulan. Pak 100 juta sebulan. Gaji saya aja 5.700.000 Pak. Oke, yang gajinya 25 juta. 100 juta sebulan kan nggak bisa. Kalau saudara mau bayar hutang saudara sebulan 1 juta, Satu miliar aja sebulan, mesti 1.000 tahun. Atau bukan 1.000 tahun, 12 ya, berarti 12.000 tahun. Coba. Jadi artinya apa? Kita tuh ndak bakal bisa bayar. Lalu saudara ada teologi yang berkata, lu kalau enggak kudus seperti ini, kalau enggak kembali ke rancangan semula, kalau enggak ini percuma lu ngomong Tuhan, Tuhan. Saya kasih tahu saudara-saudara, tidak ada satu moral apapun yang layak saudara-saudara kita bisa berikan untuk bayar hutang, tidak ada. Keselamatan itu anugerah 100%. Tuhan mati buat kita. Apakah ini alasan untuk kita tidak mau menjadi seperti Kristus? Nah, itu sesuatu yang beda. Next. Kesalehan kita itu jauh dari standar. Satu kali saudara-saudara, saya lihat di media online, ada sepatu bulu tangkis. Ini bulu tangkis terkenal saudara-saudara. Lalu dia tulis diskon. Saudara-saudara, diskon. Saudara tahu nggak jatuhnya jadi berapa? Kurang lebih hampir 200.000. Saya tahu ini sepatu mahal nih saudara-saudara. Saya beliin. Saya beli untuk saya kasih teman saya. Waktu saya terima, saya kasihin teman saya. Waduh, merek terkenal. Sebulan jebol, saudara-saudara. Saya nggak enak. Aduh, masa ngasih sebulan jebol, saudara-saudara? Saya beliin lagi saudara satu. Yang artinya lebih bukan asli lah, minimal merek lain tapi ya bagus gitu loh. Dia pakai. Gak enak loh saudara-saudara. Masa kita ngasih sebulan jebol, padahal merek terkenal. Saudara-saudara, banyak KW-KW sekarang. Tapi yang mahal memang ada. Saudara-saudara dengar nih, kita punya kebaikan di mata Tuhan. Itu tidak ada nilainya. Alkitab berkata,
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami, bukan kesalehan, segalanya, total kesalehan kita, itu di mata Tuhan seperti kain kotor. Dalam bahasa aslinya nih kalau nggak salah ya saudara-saudara, itu kayak, maaf ya, pembalut wanita. Dulu kan tetap sama kan, wanita juga dulu dapat hate kan. Masa orang dulu nggak dapat hate? Langsung zaman sekarang doang. Tapi kan artinya orang dulu juga perlu kan untuk menyelesaikannya. Kalau sekarang banyak yang modern. Dulu. Nah, kesalehan kita, segala kesalehan kita di mata Tuhan kain kotor. Jadi bagaimana seorang teolog berkata, saudara-saudara, kalau kamu enggak hidup benar, kamu nggak begini, kamu nggak begini, kamu nggak begini, jangan coba-coba ngaku bahwa saya pasti selamat. Kan ini sangat berbahaya menurut saya. Dan saya menolak khotbah yang lain saya terima. Satu tema yang begini itu saya tolak dari hamba Tuhan itu. Karena saya punya keyakinan, keselamatan 100% anugerah. Hidup kudus harus, tapi bukan soal keselamatan. Itu teologi yang benar. Makanya Tuhan berkata, Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di sorga. Ya. Ini bicara tentang moral. Ini bicara tentang kebaikan. Bagaimana kita bisa masuk sorga kalau kita nggak selamat dulu? Next. Dalam perjanjian lama, Allah menunjukkan kasih-Nya memberikan kita pengampunan melalui korban darah binatang yang tidak bercacat. Saya kalau Idul Kurban ya, kadang-kadang suka geli gitu loh ngelihat mereka ini. Mereka mau coba-coba praktekin Taurat, tapi jauh dari apa yang sebenarnya. Saudara-saudara, kambing-kambing, sapi-sapi mereka kotor, saudara-saudara. Enggak sesuai dengan standar. Apalagi kasihnya asal. Mereka enggak ngerti, mereka cuma lakukan tradisi. Ibrani 9 ayat 22 berkata, dan hampir segala sesuatu. Kalau hampir dari segala sesuatu mungkin 90%, Pak. Disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa ini, tanpa korbanin darah, tidak ada pengampunan. Kenapa hampir 90%? Karena hampir 90%, saudara-saudara lihat ya, kehidupan mereka kalau salah, mereka mati atau paling tidak, mereka turun dari kematian, kasih karunia-Nya turun dari jadi kutuk. Saudara belajar Taurat ya, saudara-saudara. Ternyata Taurat juga itu mengalami kasih karunia. Dulu ya saudara-saudara, orang langsung mati. Salah. Tapi lama-kelamaan saudara-saudara, akhirnya Tuhan kasih cara supaya tidak langsung mati. Akhirnya kena kutuk mereka. Walaupun ujung-ujungnya juga menderita. Tapi harus dengan cara apa saudara-saudara supaya kutuk ini akhirnya hilang? Yaitu penumpahan darah. Nggak bisa, enggak. Karena ketat ya saudara-saudara. Ngomong salah saudara-saudara, itu kena kutuk. Kita kalau sekarang hukum Taurat diberlakukan, ngenyein orang, itu kita kena kutuk. Kita harus siapin korban. Padahal kita setiap kali kadang-kadang suka bercanda kan. Pala lu kayak pentol korek gitu. Kan bercanda. Dulu di zaman Taurat, kita tuh ngutuk atau lakukan ngomong yang salah, itu mati. Atau paling tidak kena kutuk. Jadi karena dulu bisa saja terjadi, makanya korban binatang lagi, korban binatang lagi, korban binatang lagi. Ini soal ucapan. Belum soal jarak ya saudara-saudara. Itu radius berapa meter,
atau berapa ratus meter, orang-orang di luar orang Lewi itu nggak boleh masuk di wilayah Bait Allah loh. Orang yang perang, saudara-saudara, orang yang perang itu nggak boleh pulang dulu. Coba, jadi orang Israel kalau perang itu mereka nggak boleh pulang. Kalaupun pulang, mereka harus berkemah agak jauh dulu. Kenapa? Karena mereka habis bunuh orang. Dan itu najis. Beberapa pelanggaran terjadi nggak? Terjadi. Saking rindunya mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak ketemu bini sama anak, saudara-saudara pulang aja begitu. Terlalu banyak. Makanya perlu korban binatang supaya nggak mati. Next, buat apa sih Tuhan kasih lakukan ini? Kasih tahu ya, supaya kita tahu bahwa kita ini hidup karena anugerah. Korban tuh tidak boleh cacat sedikit pun, ya. Juga apabila seorang mempersembahkan kepada Tuhan korban, haruslah yang tidak bercela dan betul-betul sempurna maksudnya ini. Supaya Tuhan berkenan akan dia, jangan badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta, patah tulangnya, luka, bisul, berkedal, berkurap, berkutu, dan sebagainya. Saudara-saudara boleh baca seterusnya nanti itu. Imamat 22 lah, catat itu. Jadi untuk korban supaya akhirnya nggak kena kutuk karena kesalahan setiap hari bisa terjadi, berat juga. Diukur saudara. Ini proporsional nggak? Ini terlalu ceking, nggak bisa. Terlalu ceking, terlalu kurus. Kambing-kambing, sapi-sapi kita tuh banyak yang kurus-kurus itu, tulangnya kelihatan, nggak bisa. Saudara-saudara. Kotor, berkedal, berkutu. Nih lihat ya. Selain menunjukkan kemurahannya, Allah juga mau menyatakan betapa mahalnya penebusan dosa. Jadi nggak bisa orang bisa. Jadi kalau Tuhan kasih hukum Taurat, sebenarnya apa sih Bapak Ibu, saudara-saudara? Kalau Tuhan kasih hukum Taurat, sebenarnya apa sih ujung-ujungnya? Tuhan mau ngomong begini, you nggak bakal bisa hidup. Kecuali aku yang kasih kau hidup. Itu. Ya, supaya mulut tertutup semuanya. Makanya Rasul Paulus simpulin, justru hukum Taurat orang jadi kenal dosa. Bukan jadi berdosa loh ya. Jadi kenal. Jadi tahu, oh ini ternyata gue salah ya. Ngomong seperti ini ya, gak hormat sama orang tua ya. Ngedumel ya. Anak-anak kita kalau hidup di hukum Taurat banyak yang mati, saudara-saudara. Kenapa? Karena anak zaman sekarang itu kalau di ngomongin nyaut. Termasuk Given. Anak saya. Kadang-kadang dia suka nyaut. Saudara-saudara, siapa yang ngedumel sama orang tuanya mati. Next. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya menjadi anak domba Allah yang tidak bercacat. Untuk apa? Untuk nebus dosa. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Catat itu saudara-saudara. Karena justru oleh hukum Taurat lah orang kenal dosa. Oh ternyata salah ya. Oh ternyata salah. Oh ternyata aku berdosa. Aduh itu. Dan ternyata mereka tidak bisa lepas dari kutuk ini. Next. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Next. Dan ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri,
Sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Jadi Bapak Ibu Saudara dengerin nih. Kalau saudara lemah, saudara jatuh dalam dosa, saya tidak mengexcuse dan membenarkan dosa saudara, tapi dengar ya saudara-saudara. Saudara jangan perlu khawatir, yang perlu saudara khawatirkan adalah persekutuan saudara rusak. Ya, saudara harus perlu berdamai dengan Tuhan. Supaya saudara, saya ngomong begini bukan mengexcuse dosa. Makanya ada seorang mengubah lagu, kasih itu lebih kuat dari dosa. Mungkin dia ngerti ini, soal teologi seperti ini. Sama seperti kalau saudara adopsi seorang anak ya. Saya tulis ini, saya masukkan ke dalam katekisasi baptis itu. Ini semua tulisan saya itu. Di bab 3 kalau nggak salah ada ilustrasi tentang adopsi anak jalanan. Ya. Yang adopsi itu udah tahu betul yang diangkat itu anak jalanan. Bobot bibitnya udah paling rendah. Jadi dia udah tahu betul kalau aku ngangkat aku tahu konsekuensi. Akhirnya diresmiin di notaris dan di pengadilan. Jadi ketika dia jadi anak dia tahu ini anak nggak benar tadinya. Punya sifat-sifat brengsek, susah diatur. Jadi ketika anak ini sedang dididik dan melakukan pelanggaran, itu ayahnya tuh tidak robek. Dia punya surat sertifikat adopsinya. Yang terjadi hubungan rendah, renggang, seperti itu. Tapi yang adopsi dia punya cara untuk apa? Untuk mendidik orang ini. Tidak punya banyak waktu ya saudara-saudara ini bicara tentang teologi ya. Next. Jadi ketidakbercacatan korban Kristus itu tidak ternilai. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia dicobai tapi tidak berbuat dosa, itu bedanya. Semua hal. Ia tidak berbuat dosa dan tipu dosa tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Inilah yang menjadi begitu beratnya untuk tidak berbuat dosa. Next. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius 4, pencobaan di padang gurun, itu sebenarnya menggambarkan bagaimana Tuhan itu lulus untuk mempertahankan diri tidak berdosa, dan itu tidak mudah. Tidak berbuat dosa walaupun kebutuhan primer tidak terpenuhi. Orang bisa berbuat dosa loh, kompromi, gara-gara kebutuhan primer. Kalau kebutuhan sekunder nggak Allah, jalan-jalan ke Bali. Gue gak mati lah kalau gak jalan-jalan ke Bali. Gue gak bakal berhutang lah, gue gak bakal nyolong lah, gak ke Bali juga. Tapi saudara-saudara ada kebutuhan primer. Misalnya saudara-saudara bayaran kuliah anak, bayaran sekolah anak, itu kan kebutuhan primer. Uang kontrakan, itu kan kebutuhan primer yang kalau saudara tidak bayar, ya saudara akan diusir. Banyak saudara-saudara orang akhirnya kompromi gara-gara kebutuhan primer, akhirnya jatuh dalam dosa, nyuri, nipu, kompromi, tidak berbuat dosa walau menderita, dianiaya hebat sampai mati, dilecehkan, dihina, dihianati. Kita ini belum pernah diuji, saudara-saudara. Saudara belum pernah diludahin. Siapa di sini udah pernah diludahin? Ngobrol-ngobrol, diam lupa. Ini saya langsung kasih contoh yang ekstrim.
Kita belum pernah diludahin muka kita. Dan berkata, saya orang yang rendah hati, saya orang yang mengampuni. Saudara pernah diludahin enggak? Saudara pernah enggak anak saudara ngomong sama orang tuanya? Saudara orang tua anak saudara ngomong begini, mama diam bangsat. Maaf saudara, saya ngomong apa adanya, ekstrim aja. Dan ini terjadi begitu banyak orang tua begitu sakit hati sama anaknya. Emang mudah anak ngomong bangsat ke bapaknya atau ibunya? Enggak mudah. Bapaknya bisa gamparin itu anak, bisa injek-injek itu anak. Maksud saya ngomong begini, tidak mudah saudara-saudara. Tuhan Yesus itu bukan cuma diludahin. Jadi untuk mempertahankan, aku tidak mau membalas jahat dengan jahat. Sampai menderita, sampai mau mati saudara-saudara. Dia tidak mau berbuat dosa. Demi apa? Dia bayar saudara. Dan terlalu mahal hutang dosa. Ya kalau kita ini nggak ngerti, saudara persembahan biasa-biasa saja. Pasti. Saudara ibadah ya kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Saya challenge saudara-saudara yang di rumah. Saudara takut mati? Saya tidak mengatakan bahwa kita mau gegabah ya. Tempat yang paling ketat Bapak Ibu Saudara-saudara, yang protokolnya paling ketat, saya mau kasih tahu, bukan di mall. Di gereja. Mohon maaf ya saudara-saudara. Ini masuk di YouTube enggak ya? Masuk di YouTube. Oke, saya ralat. No, di Zoom oke, no problem. Nah, apa-apa, saudara-saudara. Tapi ngomongan saya yang tadi, saya challenge saudara, tempat yang paling ketat, salah satunya ya saudara-saudara di gereja. Di gereja saudara takut, takut kepapar. Ya saudara jalan-jalan ke kafe, ngobrol-ngobrol, cekakan cekikik. Nggak fair. Jadi saudara-saudara lihat ya, Tuhan Yesus itu berhadapan dengan maut. Terlalu mahal bayarannya. Jadi kalau kita ini perilaku kita di dalam memberi, dalam memuji, dalam kesetiaan kita beribadah, itu karena kita tidak tahu betapa besarnya hutang dosa kita, hutang dosa saudara yang telah dibayar. Next. Yang kedua, yang terakhir. Saudara ini tinggal 2 slide, ini sama ini. Jadi saya tidak mau lama-lama di sini. Anugerah yang kedua, itu anugerah pemberian segala sesuatu. Ini yang dahsyat juga. Oh saudara nggak ngerti ini, waduh keterlaluan dah. Lihat ya, saya baca ulang Roma 8 ayat 32 yang tadi di awal saya sudah baca. Saya ulangi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin? Itu artinya pasti ya, kata-kata bagaimana mungkin. Berarti dia lakukan, nggak mungkin tidak gitu maksudnya. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan keselamatan. Jadi saudara-saudara, anugerah yang pertama keselamatan yang tidak bisa dibayar oleh siapapun. Bukan cuma keselamatan, dia kasih segala sesuatu. Apa segala sesuatu? Saya catat yang pertama, pemeliharaan dan perlindungan. Sampai Tuhan Yesus ngomong begini, yuk ke pasar sana, lihat ada burung pipit. Dijual 1 seduit sepeser. Murah banget. Burung pipit tuh ndak menabur, ndak nyiram, ndak kerja, dipelihara. Yuk jauh lebih berharga dari burung pipit. Jadi artinya anugerah pemeliharaan. Tuhan bilang begini, yuk jauh berharga. Aku pasti pelihara kamu. Yang kedua apa? Roh Kudus, saudara-saudara. Ini harta yang terbesar. Roh Kudus Tuhan kasih. Alangkah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak turun. Sekarang aku pergi, aku akan mengirim Roh Kudus kepadamu. 2 yang dia kasih. Yang pertama, dia pimpin kita. Kalau dia datang, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita tidak akan mungkin jadi seperti Yesus tanpa Roh Kudus. Saya kasih tahu Bapak Ibu saudara-saudara yang ke gereja, yang ikut saudara-saudara Zoom hari ini. Kalau saudara duduk diam, duduk manis di rumah,
Saya percaya, saya punya keyakinan 100% itu karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan, meresponi, aku mau ke gereja, aku hari ini gak mau terlambat, semuanya, segala sesuatu yang kita lakukan ke arah Kristus, saya percaya ada peran Roh Kudus di dalamnya. Yang kedua apa? Roh Kudus kasih kita kuasa. Saudara gak mungkin ngomong, orang bertobat, orang berkaca-kaca, orang ngerti, orang dapat inspirasi, kecuali dari Roh Kudus. Saudara doain orang, ngusir setan, dan mungkin bisa terjadi, kecuali apa? Kecuali Roh Kudus. Saudara tidak akan mungkin punya multi talent, nulis bisa, khotbah bisa, ngajar bisa, saudara, jadi guru sekolah minggu bisa. Saya kasih tahu kalau saudara ini seperti ini, saya percaya ini karena Roh Kudus. Jadi betapa hebatnya. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Orang-orang yang berkarunia. Apa itu? Efesus 4 ngomong begini. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik penggembala-gembala, pengajar, penginjil. Untuk apa? Memperlengkapi orang kudus, membawanya seperti Kristus. Siapa mereka? Gembala, tim gembala. Bapak Ibu saudara-saudara sadar nggak? Tuhan kirim gembala di tempat ini. Ngapain? Bimbing saudara, ngemong saudara, ngajar saudara. Tuhan kirim penginjil-penginjil, pengajar-pengajar. Ya saya ada di sini. Ini karena Bapak, dia kirim orang-orang tertentu. Tuhan kirim pemimpin-pemimpin komsel. Ada beberapa pendua-pendua syafaat yang begitu peka. Yang ngomong hari ini Tuhan berkata, dia sedih. Cuman dia sedih. Tapi Tuhan kasih. Supaya apa saudara-saudara? Supaya menuntun kita, mengajar kita, menguatkan kita, mengingatkan kita. Dan yang keempat, saudara-saudara, anugerah apa? Doa Tuhan Yesus. Itu ayat yang pertama. Dia menyelamatkan kita dengan sempurna. Dan apa? Sampai hari ini dia jadi pengantara. Dia berdoa syafaat buat kita. Coba, doa syafaat ibu kita aja itu bermakna. Apalagi doa syafaatnya Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara lihat. Nggak ada alasan untuk kita, aduh lemah, aduh galau nih, nggak bisa move on, seorang diri, aduh gimana kerjaan, aduh anakku gimana. Saudara dengar, semuanya Tuhan sudah kasih untuk membawa saudara menjadi seperti yang Tuhan mau. Nggak ada alasan untuk kita kasih sembarangan, nyanyi sembarangan, ibadah kurang setia. Saya berharap saudara-saudara firman Tuhan hari ini membawa kita mengerti apa yang seharusnya, apa yang sepatutnya kita lakukan. Karena apa? Anugerah Tuhan ada buat saudara semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku tahu hidupku, ini kita akan nyanyikan, adalah penyembahan. Di D dulu deh coba. Oh di G. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidup kami adalah penyembahan. Kau ciptakan kami, ciptakanku dalam kemuliaan.
matamu, segenap hidupku ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Engkau hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersempatan. Musik dengan lembut. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Semua saya, saudara, destiny saudara adalah masuk api neraka. Tidak ada perkara yang hebat, yang sepadan untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Tidak ada. Kecuali apa? Kecuali Bapa bayar saudara dengan harga yang mahal. Begitu mahal. Kalau saudara nggak ngerti ini, disebabnya kita biasa saja, kurang mau bersyukur. Yang kedua saudara-saudara, ia memberikan segala sesuatu. Karena dia begitu menyayangi saudara. Dia memberikan saudara kemampuan. Dia memelihara hidup saudara. Dia membawa saudara menjadi seperti Kristus. Untuk mempersiapkan saudara menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Siapa dengar firman Tuhan hari ini? Dan kau berkata, Tuhan hari ini firman Tuhan buat saya diingatkan lagi, supaya menyala-nyala, supaya lebih setia, supaya lebih berkobar-kobar untuk Tuhan, supaya lebih memberi dengan antusias. Kalau hari ini kau merasa hari ini firman Tuhan buat saya, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat saudara. Ordobos tekeriana lama sandara lamayas. Ku tahu hidupku, mari sungguh-sungguh adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Biar pengertian yang datang dari Roh Kudus turun atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau tidak akan sama lagi. Engkau akan berpikir, bertindak, berperilaku. Tidak akan biasa-biasa lagi. Karena engkau sudah hidup dalam anugerah yang begitu besar. Amin. Engkau layak untuk berterima kasih. Amin. Engkau layak untuk memberikan hidupmu. Haleluya. Bagi Tuhan. Yes. Makasih Bapak untuk ibadah yang luar biasa. Makasih buat jamahan-Mu Tuhan. Baik yang di gereja maupun yang di rumah Tuhan. Pria wanita Tuhan jamah. Orang-orang muda Tuhan jamah. Kami tidak akan sama lagi Tuhan. Kami tidak akan mau sama lagi. Kami mau menyala-nyala untuk Tuhan. Makasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara sebelum duduk, saudara baca Efesus 2 ayat 1 sampai 10
tema hari ini. Maka ayat 10 berkata, lihat ya, kita diselamatkan, ya diciptakan dalam Kristus Yesus dengan tujuan untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Saya berharap saudara-saudara diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Shalom, saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, saya mengumumkan untuk tanggal 30 Juli ada acara sekolah minggu field trip ke Ciseeng. Kita kumpul di sini di tempat ini jam 7 pagi, kita akan berangkat jam 8. Tapi dimaksimalkan jam 7 sudah kumpul semua supaya kita tidak terlambat. Seperti itu. Nah, yang dibawa adalah topi. Anak-anak dipastikan untuk memakai sepatu. Lalu bawa jaket abi yang sudah disiapkan. Lalu bawa baju ganti satu setel. Lalu harus sarapan dari rumah. Seperti itu. Itu saja, nanti pengumuman selanjutnya akan disampaikan di grup. Lalu Bapak Ibu tolong pastikan untuk ada di dalam grup Super Kids GBI Gading Serpong. Lalu selanjutnya ada seminar. Sabtu ini kita ada seminar tanggal 23 Juli jam 6 sore. Seminar ini berbicara tentang membangun psikologis anak dan remaja pasca masa pandemi. Bapak Ibu dapat hadir di dalam Zoom ya. On-site di tempat ini jam 6 sore. Siapa yang mau hadir? Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu saja pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Coba tayangkan tadi yang seminar lagi. Ya, ini semua. Ini untuk semua. Bukan hanya untuk anak, bukan hanya untuk youth, bukan hanya untuk orang tua. Semua kita perlu tahu. Ya. Jadi masa pandemi kita tahu membuat perubahan banyak bagi anak-anak kita. Secara psikologis juga sangat berpengaruh. Sebab itu ini berguna bagi semua. Baik anak, baik youth, baik orang tua, ya, sangat berguna. Jadi pastikan ini tidak akan disiarkan lewat Zoom, tidak akan. Jadi semua onsite, ya, jam 6 hari Sabtu minggu depan. Ya, pastikan Bapak Ibu jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Nah, saudara, yang di Zoom, yang ikut Zoom atau semua yang hadir tempat ini, saya berikan pengumuman penting bahwa kita akan menyiarkan ibadah melalui Zoom terakhir minggu depan. Mulai Agustus kita tidak akan melakukan lewat Zoom. Semua saya undang untuk on-site. Kalau Tuhan Yesus saja mau berkorban bagi kita, masa kita nggak mau berkorban bagi Tuhan Yesus? Ya enggak. Jadi kita harus semangat, ya. Harus semangat, hidup kita milik Yesus. Kita tahu bahwa Dia yang memelihara kita. Ya udah, kita kalau Tuhan Yesus saja mati-matian buat kita, masa kita gak mau mati-matian buat Tuhan? Ya, oke, mari kita semangat. Terus kita mau semangat dan setia kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Ayo katakan dulu kiri kanan. Jangan lemah. Jangan lemah. Jangan lemah. Haleluya. Terus katakan lagi, bersyukur bagi anugerah Tuhan. Bersyukur bagi anugerah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Johnny Max sudah jadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati pelayanan Pak Johnny Max selanjutnya. Ya. Setelah ini MSK 2. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa makan dahulu ya supaya nanti ikut MSK nggak kelaparan. Makan dulu ya, baru kita jam 1 akan MSK 2. Haleluya.
sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Amin Tuhan. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Aku akan mencurahkan rohku, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang tunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu, dan berkatku, dan berkatku ke atas anak cucumu, dan berkatku, dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya. Yes. Biarlah pujian dan penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Amin. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami, dan kami mau menghidupi firman-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Biar kami mau jadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas anugerah yang Kau berikan bagi kami melalui perubahan hidup kami, melalui pengabdian kami, melalui pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan saat ini kiranya kami berdoa buat Ibu Desi Tuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata. Kau mengampuni segala kelemahan. Dan kami mohon kuasa kesembuhan mengalir di dalam tubuhnya. Beri kekuatan di dalam tubuhnya. Kesembuhan Tuhan berikan. Amin. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Desi boleh disembuhkan dan pulih kembali. Amin. Haleluya, haleluya. Nah sekarang Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Angkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebab itu terimalah segala berkat, anugerah, rahmat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah, yang intim dari Roh Kudus, kiranya menyertai dan memimpin hidup kita mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya kita serukan bersama. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misi-Mu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan
menyertai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.